kami dari kelompok Sugar Content. Di sini kami akan menjelaskan mengenai evaluasi prosedur serta interpretasi hasil dari evaluasi yang sudah kami lakukan. Baik seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sendiri Natasha Priwakta, lalu ada teman saya Nabila Putri Utami, Naila Syafirda Kanita, Emma Nika Duta Amerta, dan RA Alia Nasyita Ramadhani. Selamat menonton! Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pembuatan sirup paracetamol. Tetapi sebelum masuk ke prosedur, saya menjelaskan tentang paracetamol dan sirup. Paracetamol merupakan turunan P-aminofenol yang termasuk dalam obat analgesik dan antipiretik. Paracetamol cukup sering digunakan karena aman dan efektif. Paracetamol merupakan hablur hablur berwarna putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Paracetamol larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol 95% pekat, dalam 13 bagian aseton pekat, dalam 40 bagian gliserol pekat, dan dalam 9 bagian propilen glikol pekat, serta larut dalam larutan alkali hidroksida. Paracetamol dibuat dalam bentuk sediaan tablet atau sirup. Kelebihan paracetamol dibuat dalam bentuk sediaan sirup adalah lebih mudah dikonsumsi karena rasa dan bau yang lebih enak, lebih mudah diserap tubuh, dan lebih mudah pengaturan dosis untuk anak-anak. Sirup merupakan larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain yang berkadar tinggi, sehingga kadar sukrosa dalam sirup yaitu 64-66%, kecuali dinyatakan lain. Senyawa obat merupakan komponen utama dalam sediaan sirup yang memiliki aktivitas farmakologi. Bahan tambahan sirup antara lain pelarut, pemanis, penstabil, pengawet, pengental, pewarna, pewangi, perasa, dan pengisotonis. Pemanis merupakan zat tambahan yang berfungsi untuk menutup rasa tidak sedap dari bahan aktif dengan memberikan rasa manis pada sirup, misalnya sukrosa. Gula pasir atau sukrosa adalah senyawa disakarida yang hidrolisis menghasilkan glukosa dan fruktosa. Sukrosa berfungsi sebagai pemanis dalam sirup. Sukrosa adalah bahan yang sangat mudah larut dalam air, sehingga ketika pembuatan sirup, sukrosa dilarutkan ke dalam air panas terlebih dahulu agar sediaan menjadi lebih homogen. Sekian penjelasan yang saya lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur pembuatan sirup paracetamol. Pertama-tama disiapkannya alat dan bahan sebelum pengujian dilakukan. Pertama-tama ditimbangnya paracetamol sebanyak 1,25 gram, lalu ditimbang propilen glikol 6000 sebanyak 5 gram, diambil gliserin sebanyak 1,25 ml. Ke pertama bagian 1, panaskan PEG 6000 pada suhu 50 derajat, serta ditambahkan paracetamol ke dalamnya dan aduk larutan selama 30 menit sampai homogen. Panaskan gliserin pada suhu 50 derajat, lalu tambahkan larutan langkah 1, PEG 6000 dan paracetamol sambil diaduk terus-menerus. Aduk larutan selama 20 menit, akan diperoleh larutan bening. Tambahkan larutan tahap 1 PEG 6000 dan paracetamol serta gliserin perlahan-lahan ke dalam aquades sambil diaduk terus-menerus. Larutan bening akan diperoleh. Bagian 2, timbang sukrosa dengan tepat sebanyak 15 gram. Tambahkan sukrosa dalam air panas 65 derajat aquades sambil diaduk terus-menerus sampai larut. Saring larutan di atas melalui penyaringan, tekan lalu aduk filtratnya. Tambahkan pengawet, pemanis atau gliserin ke dalamnya sambil diaduk terus-menerus selama 10 menit. Pencampuran bagian 1 dan bagian 2. Masukkan bagian 1 ke dalam bagian 2 secara perlahan-lahan sambil terus diaduk. Aduk hingga larutan menjadi bening. Masukkan larutan ke dalam botol kaca berwarna gelap yang sudah dikalibrasi sebanyak 60 ml. Lalu tambahkan aquades sampai tanda batas. Dan jadi, tada! Sirup paracetamol siap digunakan untuk evaluasi. Nah, selanjutnya sediaan sirup yang telah kita buat akan dihidrolisis terlebih dahulu. Sukrosa perlu dihidrolisis sebelum diuji dengan reagen Benedict karena sukrosa adalah disakarida atau gula non-reduksi. Sukrosa tidak memiliki gugus aldehid atau keton bebas, sehingga tidak dapat bereaksi langsung dengan Benedict yang digunakan untuk mendeteksi gula reduksi. Dalam proses hidrolisis, sukrosa dipecah menjadi dua monosakarida penyusunnya, yaitu glukosa dan fruktosa menggunakan HCl atau asam klorida. Nah, glukosa dan fruktosa ini merupakan gula reduksi sehingga dapat bereaksi dengan reagen Benedict untuk mendeteksi kadar gula dalam sirup menggunakan alat spektrofotometer. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Masukkan sirup ke dalam gelas ukur sebanyak 15 ml, lalu masukkan ke dalam lagu ukur.
Siapkan 10 ml asam klorida lalu tambahkan ke dalam labu ukur dan tambahkan 20 ml Aquades lalu digojok. Tambahkan kembali Aquades sebanyak 45 ml ke dalam labu ukur lalu digojok hingga homogen. Pindahkan ke airline layer dan dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius sambil digojok selama 3 menit. Lalu biarkan selama 7 menit. Terakhir, dinginkan sampai suhu mencapai 20 derajat Celcius. Spektrofotometri UV-Vis adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi atau transmitansi penyerapan kadar dari suatu sampel. Prinsip dari alat ini ialah bekerja dengan mengukur panjang gelombang dari sampel tertentu berdasarkan dengan hukum prinsip Lambert-Beer, di mana panjang gelombang dari suatu sampel berbanding lurus dengan absorbansi cahayanya. Tujuan dari penggunaan metode spektrofotometri UV-Vis yang ada dalam percobaan kami ialah untuk menentukan kadar berdasarkan panjang gelombang dari kadar gula yang terdapat dalam sampel parasetamol. Evaluasi kadar sukrosa sediaan sirup parasetamol dilakukan dengan metode spektrofotometri UV-Vis yang diawali dengan pembuatan larutan induk 2000 ppm. Awalnya kita akan menimbang sukrosa 10 mg dan disiapkan 5 ml Aquades. Setelahnya dimasukkan Aquades ke airline layer dan dilarutkan ke sukrosa hingga homogen. Add Aquades 10 ml di tiap labu ukur. Setelahnya digojok homogen dan digunakan spektrofotometri untuk perhitungan absorbansi setiap sampel. Pada penetapan sampel diambil 6,7 mikroliter sampel dan add Aquades 5 ml. 1 ml sampel di atas dan ditambahkan 5 ml reagen serta add 10 ml Aquades. Sampel di atas ke dalam kuvet hingga terisi 3 ml kuvet. Dan setelahnya masukkan Aquades dan reagen Benedict ke dalam kuvet lainnya untuk persiapan blanko. Lakukan pengukuran spektrofotometri untuk perhitungan absorbansi setiap sampel. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai refraktometer. Jadi, refraktometer itu adalah alat pengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut dalam suatu zat, baik zat obat maupun zat lainnya. Refraktometer ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip pembiasan cahaya yang terjadi ketika cahaya melewati suatu larutan tersebut. Cara kerja refraktometer adalah pada prisma refraktometer dikalibrasikan dengan Aquades steril sebelum digunakan alat refraktometer. Kemudian diambil satu tetes sampel, diteteskan pada prisma refraktometer yang telah dikalibrasi, kemudian arahkan refraktometer ke sumber cahaya. Nilai yang terbaca menunjukkan besarnya total padatan terlarut pada sampel dalam derajat satuan Briggs. Refraktometer yang kami gunakan adalah refraktometer jenis portable. Refraktometer ini bekerja dengan mengukur refraksi total cahaya yang bersentuhan dengan sampel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan interpretasi hasil dari percobaan yang telah kami lakukan dengan uji spektrofotometri dan uji refraktometer untuk kandungan gula dalam sediaan. Sediaan kami mengandung 15 gram sukrosa dan volume total sediaan sebesar 50 ml. Dari kandungan tersebut didapatkan konsentrasi sebesar 300.000 ppm dan kami melakukan pengenceran ke 400 ppm dan didapatkan faktor pengenceran sebesar 750. Untuk uji spektrofotometri kami membuat 5 larutan standar dengan rentang 200, 300, 400, 500 dan 600 ppm. Dan dilakukan replikasi untuk larutan standar sebanyak 3 kali. Jadi, larutan sampel diperoleh 15. Untuk kurva baku yang pertama, itu dilakukan perhitungan dengan rumus Y sama dengan BX plus A. Dan didapatkan kadar sebesar 16,75%. Untuk kurva baku kedua, 11,9%. Dan juga untuk kurva baku ketiga sebesar 6,19%. Dari ketiga kurva baku tersebut tidak ada kandungan gula yang memasuki rentang berdasarkan farmakope ketiga, yaitu 64 sampai 66%. Jadi sediaan yang kami buat kurang bagus dalam kandungan sukrosanya. Dan untuk uji menggunakan refraktometer didapatkan hasil sebesar 30 derajat Briggs dan hasil tersebut menunjukkan bahwa
Kandungan sukrosa dalam sampel kami itu 100% terkandung di dalam sediaan.